Hikmah yang ke-201 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul 'udhal. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul 'udhal. Hikmah yang ke-201 artinya adalah bertempatnya kelezatan hawa di dalam hati seseorang itu merupakan suatu penyakit yang sulit untuk diobati. Bertempatnya hawa di dalam hati itu adalah penyakit yang sulit untuk diobati. Al-hawa huwal mailu ilal batil. Hawa itu artinya kecenderungan kepada sesuatu yang batil, keinginan kepada sesuatu yang salah. Itu disebut dengan hawa. Hasrat, kehendak untuk melakukan sesuatu yang batil, itu disebut dengan hawa. Wa huwa masdaru kulli syururin wa abatil. Dan hawa itu adalah merupakan tempat terbitnya tiap-tiap kejahatan dan kebatilan. Jadi kebatilan, kejahatan yang ada ini sumbernya adalah dari hawa itu. Dari hawa. Syaitan pun masuk menggoda manusia, menghancurkan manusia melalui jalur hawa. Man asarah faqad ghawa wa man khalafa al jannatu hiyal ma'wa. Siapa yang memenangkan hawanya, menuruti hawanya, maka dia tersesat, dia akan sesat. Siapa yang menuruti akan hawanya, dia akan sesat. Dan siapa yang menyalahi akan hawa itu, maka surgalah tempat tinggal. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikat, syuhhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang menghancurkan manusia. 3 perkara ini yang mencelakakan manusia. Syuhhun muta'. Pertama adalah sifat syuh, bersangatan tamak yang ditaatinya. Syuhhun muta', bersangatan tamak yang ditaatinya. Jadi syuh ini satu sifat yang sangat jahat, atau sifat yang menghambat keberuntungan seseorang. Syuh satu sifat yang menyebabkan seseorang itu celaka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang terpelihara dari sifat syuh ini, itulah orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi artinya bila dalam diri kita ini ada sifat yang namanya syuh, maka kita kadang akan beruntung, kadang akan sukses, baik dunia apalagi di akhirat. Nah, para ulama menafsirkan tentang arti syuh itu tadi adalah bersangatan tamak, sehingga dia kikir. Nah, kikir itu kan buah daripada tamak. Selalu ingin mengumpulkan
mengumpulkan kekayaannya, lalu ingin menambah kekayaannya. Nah, ini anaknya dari syuh, dari sifat syuh itu. Jadi pertama yang membinasakan kita ini adalah sifat syuh itu, yang ditaati. Yang ditaati. Yang kedua, ujar Nabi, wa hawan muttabah, hawa, nah, keinginan jahat yang dituruti, keinginan salah yang dituruti. Nah, itu mencelakakan juga. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsih. Nah, yang ketiga, ujubnya seseorang dengan dirinya. Dia merasa dirinya bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Dia merasa bahwa dirinya ini adalah cerdik, pandai, kuat dan sebagainya, melupakan bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-hawa ma khalata syai'an illa afsadah. Bermula hawa tadi, tidaklah dia mencampuri sesuatu, melainkan dia itu merusak sesuatu. Jadi yang namanya hawa itu dimanapun dia bertempat, dia merusak tempat itu. Tidaklah dia mencampuri akan sesuatu, melainkan dia merusak sesuatu itu. Kalau hawa itu masuk di mata, mata kita akan jadi rusak. Suka melihat perkara-perkara yang dilarang Allah. Kalau hawa ini masuknya ke telinga, telinga kita pun jadi suka mendengar perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau hawa ini bertempat di tangan, tangan kita pun suka menjamah, mengambil yang tidak disukai oleh Allah. Nah, jadi si hawa, yang namanya hawa ini, dimanapun dia bertempat, dia akan merusak. Fa in waqa'a fil ilmi akhrajahu ilal bid'ati wad dalalah. Bila hawa ini masuk kepada seorang yang berilmu, hawa ini masuk kepada orang yang alim, maka dia akan memfatwakan, akan mengajarkan perkara-perkara yang bid'ah dan yang sesat. Wa in waqa'a fi zuhdi akhraja sahibah ila riya was sum'ah. Jika hawa ini masuk dalam diri orang yang zuhud, maka dia akan mengajak orang yang zuhud ini untuk riya dan sum'ah. Wa in waqa'a fil hukmi akhraja sahibah ila zulmi. Jika hawa ini masuk ke dalam diri para hakim, dia akan memutuskan perkara dengan perkara yang salah, dengan perkara yang zalim. Wa in waqa'a fil wilayah akhraja sahibaha ila khiyanatillah wal muslimin. Jika hawa ini masuk dalam kekuasaan, hawa ini masuk dalam penguasa-penguasa, dia akan menimbulkan penguasa yang khianat kepada Allah dan kaum muslimin. Wa in waqa'a fil ibadah kharajat an takuna ibadah. Jikalau hawa ini masuk dalam diri orang yang beribadah, maka dia keluar daripada ibadah itu. Pama qarana syai'an illa afsadah. Maka tidak adalah hawa itu menyertai sesuatu, melainkan dia merusak akan sesuatu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-hawa ala qismain. Hawa itu ada dua macam. Hawan nafsi wa hawal qalbi. Satu disebut hawa nafsu, yang kedua disebut hawa qalbu. Jadi ada dua. Ada hawa nafsu, ada hawa qalbu. Fahawan nafsi yarji'u ilal jismaniyah.
hawa nafsu itu kembali kepada perkara-perkara jismaniyah, jisim, al-ma'akil, seperti makanan-makanan, hendak itu makan ini, makan itu. Nah, itu hawa nafsu. Wal masyarib, minum-minuman, wal malabis, pakaian-pakaian, wal manakih, pasangan-pasangan, wal masakin, tempat tinggal, wa gairiha, dan lainnya. Nah, itu namanya adalah hawa nafsu. La yubali hal kanat minal halal am haram. Ada peduli apakah itu halal atau haram. Kalau sudah hendak makan itu, makannya. Kalau sudah hendak minum itu, baik itu halal atau haram, kada peduli. Kalau hendak memakai pakaian itu, kada peduli apakah boleh atau tidak boleh. Nah, ini hawa nafsu. Sifatnya kembali kepada jisim, kepada jismaniyah. Nah, fa'ilajuhu, maka bermula obatnya hawa nafsu itu bil wara'i waz zuhdi biha wa suhbatil akhyar. Obatnya supaya hawa nafsu itu terkendali, satu dengan wara, dua dengan zuhud, tiga dengan bergaul orang-orang baik. Jadi kan hawa ini yang dikehendakinya macam-macam, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, segala macam kehendaknya. Kada tahu nang haram, kada tahu nang halal, dikehendaki macam-macam. Nah, mengobati itu pertama dengan wara. Dengan wara ini, maka hawa nafsu ini mulai terkendali, hanya memilih yang halal-halalnya. Nah, dengan wara. Dengan wara, hawa nafsu yang dulunya haram halal kada peduli, nah sekarang dengan sifat wara hanya mengambil yang halal-halalnya. Hendak makan ini, kalau haram kada makan, kalau halal makan. Hendak memakai pakaian ini, kalau haram kada memakai, kalau halal anyar memakai. Itu dengan sifat wara. Yang kedua, mengobati hawa nafsu ini dengan zuhud. Nah, zuhud ini artinya sudah nyata barang itu halal, dipilih lagi. Mana barang-barang halal yang membawa kepada kebaikan, mana barang-barang halal yang membawa kepada kemaksiatan. Karena barang halal ini bisa jadi maksiat, bisa jadi taat. Itu memilih itu dengan zuhud. Nah, jadi hawa nafsu yang dulunya serampangan sudah terarah ke satu jalan halal. Yang halal diseleksi lagi, mana yang halal yang mengganggu ibadah kita, mana yang halal yang membuat kita lalai kepada Allah. Nah, yang ketiga, wasuhbatil akhyar, berkawan, bergaul dengan orang-orang baik. Nah, jadi mengobatinya hawa nafsu itu dengan tiga hal. Wa hawal qalbi yarji'u ilal ma'nawiyah, sedangkan hawa qalbu itu kembali kepada ma'nawi. Nah, hawa qalbu ini kada bersangkutan dengan makan, minum, pakai. Hawa qalbu ini kembalinya kepada yang ma'nawi, kahubbil jah war riyasah. Nah, seperti dia menyukai kedudukan, kepangkatan. Wal izzi, menyukai kemuliaan. Wal madhi, dia menyukai pujian-pujian. Wal khususiyah, menyukai keistimewaan. Wal karamat, dan menyukai karamat-karamat.
Nah, ini disebut hawa kalbu. Orang dalam hatinya ada keinginan hendak jadi mulia, itu hawa kalbu. Orang yang dalam dirinya ada keinginan hendak dipuji, disanjung oleh manusia, itu hawa kalbu, lain hawa nafsu. Hawa nafsu urusan makan itu. Orang hendak dirinya berkeramat kena, itu hawa kalbu. Lalu dia suka mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya membuahkan keramat, membuahkan kekhususan. Siapa yang mengamalkan ini, dia akan dicintai oleh orang. Nah, ketujuhnya mengamalkan itu. Siapa yang mengamalkan ini, dia akan dimuliakan oleh orang. Nah, suka mengamalkan itu karena keinginannya ingin dimuliakan, ingin dipuji, disanjung. Nah, itu hawa kalbu. Hawa kalbu. Fa'ilajuhu sa'bun. Ini obatnya ini sulit. Nah, obatnya ini sulit. Hawa kalbu ini sulit. Kalau hawa nafsu tadi mengobatinya wara, zuhud, suhbatul akhyar, kawan orang-orang baik, berhasil. Tapi kalau hawa kalbu ini, nah, hawa kalbu ini ilajuhu sa'bun, sulit. La yanfa'u zuhdu, zuhud tidak berguna. Diobati dengan zuhud, dia bisa tambah mencari kemuliaan. Diobati dengan wara, dia bisa menjadi lebih mencari kehormatan. Jadi zuhud kada kawa mengobatinya orang yang haus dengan pujian. Zuhud kada bisa mengobatinya. Banyak wirid kada bisa juga. Kasratul azkar, banyak wirid. Nya makin banyak bacaan, makin berharap jadi orang mulia. Nah, makin banyak bacaan, dia berharap makin jaya. Berkawan dengan orang-orang baik, makinnya merasa sombong dirinya. Nah, jadi gini, kalau hawa kalbu kata kawa diobati dengan sama hawa nafsu tadi. Hawa kalbu ini fa'ilajuhu sa'bun sulit, la yanfa'u zuhdu wa suhbatul akhyar wa kasratul azkar. Kama asyara ilaihi al-imam bil hikmati tsaniyah ba'dal mi'atain. Sebagaimana Imam Ahmad Ibnu Athaillah mengisyaratkan pada hikmah 202, la yukhriju syahwata minal qalbi illa khawfun muz'ijun aw syauqun muqliqun. Tidak akan bisa mengeluarkan hawa kalbu itu dari hatinya kecuali takut yang mengejutkan dia atau kerinduan yang mengguncangkan dia. Nah, itu aja yang bisa menghilangkan penyakit hawa kalbu itu. Kalau banyak berzikir kada bisa, dengan wara, dengan zuhud kada bisa, dengan bakawan orang-orang baik kada bisa. Bahkan justru menambah penyakitnya. Yang bisa menyembuhkan hawa kalbu ini hanya ada dua. Ketakutan yang mengejutkan dia, atau kerinduan, kegemaran yang mengguncangkan hatinya. Nah, dua itu bisa menyembuhkan penyakit hawa kalbu ini. Misalnya takut yang mengejutkan itu umpamanya, inya merasa baik dalam mimpinya, baik di alam jaganya, inya merasakan dirinya dimasukkan orang ke dalam api neraka. Nah, itu takut, akhirnya ketakutan. Nah, itu bisa memperbaiki hawa kalbu agar keluar dari hatinya itu. Atau misalnya dalam mimpinya dia bermimpi surga-surga ini disediakan kepada orang-orang yang tawadu. Surga disediakan kepada orang-orang yang dalam dunia dihinakan oleh orang. Sedangkan dia menyukai ketinggian. Nah, dalam mimpinya dia bermimpi bahwa surga disiapkan untuk orang-orang tawadu. Lalu dia gemar kepada surga. Nah, itu bisa menghentikan hawa kalbu itu. Al-hawa idza tamakkana fil qalbi sa'uba ilajuhu
fala yumkinu khurujuhu minal qalbi fir'adah illa biwaridin ilahiyyin khawfin muz'ijin aw syauqin muqlitin. Hawa itu bila sudah duduk di dalam hati seseorang, sulit pengobatannya, kada bisa keluar dari hati kebiasaannya kecuali dengan sesuatu yang datang langsung dari Allah. Baik itu takut yang mengejutkannya atau rindu yang mengguncangkannya. Wal muwazabatu ala huduri majlisi dzikri wal ilmi ilajun kabir fi husuli dzalik idh la yazalu dzalik ya'malu fil qalbi syai'an fa syai'an. Melazimi, merutinkan, mengekali hadir di majlis ilmu, majlis zikir, itu adalah suatu obat yang besar untuk hasilnya yang demikian itu. Nah, kayak apa supaya hasil takut tadi? Kayak apa supaya hasil rindu itu bisa didapat melalui majlis ilmu dan zikir. Karena itu akan bekerja sedikit demi sedikit. Nah, sehingga bisa mengeluarkan hawa dari hatinya itu. Karena dalam majlis zikir, majlis ilmu itu dijelaskan. Kalau orang yang macam ini akibatnya masuk neraka, macam ini dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tiap kali pengajian dia mendengar itu. Nah, akhirnya itu bisa mengeluarkan hawa daripada hatinya itu. Kalau hanya sekedar amaliyah di rumah, kadang akan bisa mengobati, bahkan bisa menambah penyakit hawa di dalam kalbu itu. Para muhibbin rahimakumullah. Summa alam annal khawfa ala qismain, khawfil awam wa khawfil khawas. Takut itu ada dua. Ada takutnya orang awam, ada takutnya orang-orang khusus. Khawful awam minal iqab wal azab, wa khawful khawas minal qati'ati wal hijab. Orang awam itu biasa takut kalau disiksa, takut kalau diazab. Orang-orang awam yang hatinya dikuasai oleh hawa, lalu dia haus kehormatan, haus pujian, selalu ingin dipuji, disanjung. Ini hawa kalbu. Nah, kalau orang ini didatangkan oleh Allah khauf, takut akan diazab, akan disiksa, nah itu yang bisa menghentikan penyakit hawa kalbu. Atau datang dari Allah sesuatu yang membuat dia sangat gemar masuk surga. Sedangkan surga disediakan kepada orang-orang yang tidak menyukai ketinggian, kehormatan dalam dunia ini. Nah, itu bisa juga menghilangkan hawa kalbu itu. Wa khawful khawas minal qati'ati wal hijab. Sedangkan takutnya orang-orang khawas bukan dari siksa, tetapi dari diputus dan didinding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa kalbu ini bisa masuk kepada orang awam, bisa masuk kepada orang yang berilmu. Jadi bukan hanya orang awam, orang berilmu pun bisa dimasuki oleh hawa kalbu ini yang lebih berat daripada hawa nafsu itu. Wasauku aidan ala kismain, dan rindu gemar itu pun terbagi dua. Saukul awam lil hur wal kusur. Gemarnya orang awam itu untuk dapat bidadari dan dapat mahligai di dalam surga. Wasaukul khawas, sedangkan rindunya orang-orang khawas lisuhud wal hudur, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang awam ini keinginannya masuk surga habis. Nah, kalau orang-orang khawas bukan surga itu yang diingininya, tapi ingin hadir di majelisnya Allah, ingin memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
فإذا دخل الخوف أو الشوق إلى القلب أخرج ما فيه من الهوى. Apabila sudah masuk itu takut atau kerinduan kepada Allah itu ke dalam hati seseorang, maka itulah yang bisa mengeluarkan hawa dari dalam hatinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hawa bukan hanya hawa nafsu, tetapi ada lain hawa qalb. Hawa nafsu itu adalah urusan jismaniyah, makan, minum, pakaian dan sebagainya. Itu mengobatinya lebih mudah. Sedangkan hawa qalbu ini urusan maknawi, cinta kekuasaan, cinta penghormatan, cinta pujian, suka disanjung-sanjung. Nah, ini hawa qalbu. Ini mengobatinya sulit. Nah, kalau tidak ada warid ilahi, tidak ada yang datang dari Allah, orang ini tidak akan bisa diobati sampai terbawa mati hawa kalbu ini. Nah, jadi jalan yang paling bagus bagi orang yang hawa kalbu itu adalah selalu hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Karena itu akan bekerja memperbaikinya syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit untuk menghilangkan hawa kalbunya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian hikmah yang ke-203 insyaallah. Hikmah yang ke-203 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Kama la yuhibbul amal al-mushtarak la yuhibbul qalbal mushtarak, al-amalul mushtarak la yaqbalu wal qalbul mushtarak la yuqbilu alaihi. Artinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai akan suatu amal yang disekutukan, Allah tidak menyukai pula hati yang disekutukan. Amal ibadah yang disekutukan itu tidak diterima oleh Allah, dan hati yang disekutukan itu tidak berhadap atas Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuqbilu alaihi. Ammal amalul mushtaraku alladzi la yaqbaluhu Allah. Adapun amal ibadat yang disekutukan, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah yang disekutukan, nah yang tidak diterima oleh Allah. Arti tidak diterima itu begitu dibawa oleh malaikat. Yang namanya hafazah itu amal kita ini, nah, sampai ke hadirat Allah ditolak. Ujar Tuhan, aku kada menerima amal ini. Nah, maka bila amal itu tidak diterima oleh Allah, tidak ada ganjarannya, nah, tidak ada faidahnya, tidak ada keuntungannya bagi kita, tidak akan memberati amal timbangan kebaikan di akhirat, karena ditolak oleh Allah. Nah, itu pengertian tidak diterima Allah. Sembahyangkah itu, puasakah, sedekahkah, zikirkah, bila ditolak oleh Allah, artinya tidak ada faidah bagi kita, kada dapat pahala apa-apa. Nah, itu pengertian tidak diterima. Macam kita juga, kita melamar atau menyerahkan sesuatu kepada orang, kalau orang itu kada menerima, ini kada ku terima karena ini kurang baik, ini kada ku terima karena kada sesuai dengan yang ku kehendaki. Nah, itu ngarannya ditolak. Amal ibadah yang disekutukan, yang tidak diterima oleh Allah, ialah amal ibadah yang masuk akan dia oleh 3 macam penyakit.
Imma riyaun, ada kalanya riya. Riya. Huwa iradatu ghairillahi ta'ala bil amal. Riya itu menghendaki selain Allah dengan amal ibadat. Dia menghendaki selain Allah, maka sudah pasti Allah kada menerima. Karena Allah tahu ini orang bukan ditujukan kepada Allah. Ini bukan ditujukan kepada Allah. Baik itu 100% semata-mata bukan karena Allah, atau bercampur. Ada karena Allah, ada karena yang lain. Dari dua itu lalu timbullah suatu amal. Seseorang ini bersedekah, ada dua dorongan. Satu, dorongannya menjunjung perintah Allah. Dua, dorongannya agar dipuji oleh orang. Nah, ini mustarak, disekutukan. Dia sembahyang supaya dia sembahyang karena Allah dan karena untuk mendapatkan sesuatu selain Allah. Nah, ini disekutukan. Nah, itu riya. Huwa iradatu ghairillah ta'ala bil amal. Jadi Allah tuh satu, kada kawa disekutukan. Jadi amal ibadah apapun bila karena Allah dan karena yang lain bersekutu ngarannya. Nah, itu la yaqbaluhu Allah. Allah kada terima. Allah kada terima. Yaqulullahu ta'ala, dalam hadis qudsi Allah berfirman, man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa beramal suatu amalan yang dia menyekutukan besertaku pada amalan itu yang lain, maka itu amalan adalah untuk orang yang dia sekutukan, dan aku daripadanya itu berlepas. Tuhan itu kali bisa diduakan. Jadi jere Tuhan, kalau engkau beramal karena aku dan karena si fulan, lah serahkan dengan fulan aja. Kok berlepas. Kok kada hendak bercampur dua itu. Artinya wa ana minhu bariun. Menurut ulama sufi, baik itu ukhrawi apalagi duniawi. Nah, ini menurut ulama sufi. Nah, dia menjunjung perintah Allah, lalu dia beribadah. Sekaligus dia mengharapkan surga. Nah, ini bercampur. Nah, ujar ulama sufi itu termasuk kada ikhlas juga. Ada tujuan selain Allah, ada maksud selain Allah, apalagi disekutukan dengan dunia. Nah, ini bersedekah ini terdorong hatinya karena menjunjung perintah Allah dan karena ini. Apa misalnya urusan duniawi, namaginnya lagi. Sedangkan urusan akhirat saja diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak ikhlas. Pokoknya apabila ibadah itu ada bercampur sesuatu selain Allah, itu tidak ikhlas lagi. Kan ikhlas itu artinya murni. Bahasa kitanya murni, ikhlas itu. Bila bercampur itu kada murni. Wa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, yauma yujazil ibada bi a'malihim, pada hari dia balas hamba-hambanya dengan amal mereka. Ujar Tuhan, idhabu ilal ladzina kuntum tura'unahum bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Rawahu Ahmad. Ini di akhirat. Ujar Tuhan, wahai manusia-manusia yang mana ibadahnya itu disekutukan, pergilah kalian
kepada orang-orang yang kalian perlihatkan ibadah itu kepada mereka di dunia. Tengoklah, adakah kalian dapati di sisi mereka itu balasannya. Nah, disuruh Tuhan kita mengambil ke sana aja balasannya. Jadi kalau kita beramal ini karena Allah, juga karena manusia, di akhirat kini ke Tuhan ambil di sana aja balasannya, kalau usah di sini. Ambil sana aja, adalah balasannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi riya ini bukan hanya ditolak oleh Allah ibadah kita, bahkan lebih lagi kita akan disiksa oleh Allah. Nah, karena ini menyekutukan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun awwalu man tus'aru bihim jahannam." Fa dzakara al-qari'a li ghairillah wasyuja'a alladhi yuqatilu li ghairillah wal ghaniyya alladhi yatasaddaqu li ghairillah. Ujar Nabi kita, 3 orang kelompok, 3 macam kelompok. Yang pertama-tama dinyalakan dengan mereka jahanam itu pada hari kiamat. Beliau menyebutkan yang pertama, orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah. Itu contoh orang yang baca Quran atau ibadah lainnya. Nah, ini yang membaca Quran, mengaji bukan karena Allah. Baik 100% atau bercampur karena Allah dan lainnya. Nah, mengaji membaca Al-Quran untuk Allah dan untuk yang lain. Nah, ini termasuk orang-orang pertama yang dimasukkan ke dalam jahanam. Yang kedua orang yang berani, yang berperang sabilillah, tapi niatnya karena Allah. Nah, dia berperang dengan orang kafir, tapi tujuannya untuk menampakkan keberaniannya, bukan karena Allah. Nah, dia berperang tangguh, dia berperang hebat, agar dikenal bahwa dia orang yang pemberani, agar dikenal dia orang yang ahli dalam perang. Nah, ini termasuk golongan pertama yang dimasukkan dalam jahanam. Orang yang berperang membela kelompok. Orang yang berperang karena membela kehormatan, kedudukan. Nah, itu termasuk berperang bukan karena Allah. Yang ketiga, ujar Nabi kita, wal ghaniyya alladhi yatasaddaqu li ghairillah, orang kaya yang bersedekah bukan karena Allah. Nah, jadi bukan hanya ditolak tapi disiksa ditambah lagi. Nah, kita bersedekah karena Allah dan supaya dipuji orang. Nah, ini sedekahnya satu kada berpahala, berkah sedekah itu kada dapat. Kan sedekah ini banyak nih manfaatnya. Sedekah ini menolak bala, sedekah ini memanjangkan umur, sedekah ini meluaskan rezeki. Itu semuaan hilang karena disekutukan. Orang bersekutu sedekahnya karena Allah dan karena untuk tujuan-tujuan lain. Ditolak, ditambah lagi dimasukkan ke dalam neraka karena menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amal ibadah yang disekutukan itu adalah amal ibadah yang dimasuki oleh riya tadi. Yang kedua, wa imma tasannu'un, ada kalanya tasannu'. Tasannu' itu artinya huwa tahsinul amal li ayyil khalqi, memperbaiki amal karena makhluk. Wa dzalika minar riya, termasuk bab riya juga. Nah, memperbaiki amal karena makhluk. Artinya ini orang beramal itu dia karena Allah.
Murni karena Allah. Tetapi karena ada orang, lalu diperbaikinya amal itu. Dihiasinya amal itu. Nah, ini tasannuh orangnya. Misalnya kalau inya sembahyang kadada orang beberang aja. Kalaunya ada orang, ini sembahyang, baik sembahyangnya. Gerakannya bagus, semuanya bagus. Nah, dia memperbaiki ibadah karena orang. Ini tasannuh. Ini tak inting daripada riya murni itu. Sebabnya ini ada makhluk, kadada makhluk tetap inya beribadah. Cuma bedanya kalaunya kadada orang ini bebarang aja. Kalau ada orang diperbaikinya. Nah, ini tasannuh. Wa imma ujubun, ada kalanya ujub yang ketiga. Wa yaitu ru'yatun nafsi wa isnadul amali ilaiha wa ru'yatul maziyyati laha. Nah, ujub ini dia melihat dirinya, menyandarkan perbuatan kepada dirinya, melihat kelebihan dirinya. Inya beramal itu semata-mata ikhlas karena Allah. Kadada riyaknya, kadada sekutunya. Baik ada orang atau kadada ibadahnya bagus. Nah, tetapi inya menyandarkan itu kepada dirinya. Menyandarkan itu kepada dirinya. Dia anggap itu adalah merupakan kelebihan dirinya. Kada ingat lagi bahwa itu dia kerjakan adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kada ingat lagi bahwa itu anugerah Allah. Nah, ini ujub. Qala Allah Ta'ala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kamu anggap bersih diri kamu itu. Jangan kamu anggap bersih, jangan kamu anggap hebat diri kamu. Walaupun kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang sulit dikerjakan oleh orang lain. Orang lain kada mampu sembahyang misalnya 1000 rakaat semalaman. Kita bisa. Nah, tetap jangan merasa kita hebat. Nah, jangan merasa hebat. Karena Allah yang tahu siapa yang takwa itu. Huwa a'lam biman ittaqa. Allah yang tahu dengan orang yang takwa itu. Artinya la ta'taqidu annaha barrah, jangan kau i'tikadkan bahwa diri kamu itu baik. Misalnya dengan bersedekah sekian, Allah sudah menganggap diriku ini baik. Dengan baca Quran sekian sudah menganggap diriku baik. Jangan itu, kada diberiakan Tuhan jam itu. Kada diberiakan Tuhan, kada dibolehkan Tuhan. Kita sudah bisa nuntut ilmu, kalau merasa diri kita baik, kada dibolehkan Tuhan. La ta'taqidu annaha barrah. Qila li Aisyah radhiyallahu anha mata yakunu ar-rajulu musi'a. Ditanyakan orang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, mata yakunur rajulu musi'a, kapankah seseorang itu menjadi jahat? Nah, apabila orang itu dikatakan jahat, qalat idza zanna annahu muhsin. Ujar Siti Aisyah menjawab, bila mana dia sudah menyangka dirinya baik. Nah, orang yang menyangka dirinya baik itulah orang yang jahat sebenarnya. Jadi artinya kita beribadah sehebat apapun, sebanyak apapun, kalau kita merasa diri kita baik, nah itu merusak ibadah tadi. Merusak ibadah. Ar-riya qadihun fi asdil amal wat tasannu wal ujubu qadihani fi kamalih. Riya tadi itu merusak, mencidrakan pokok amal. Pokok amal. Jadi dengan riya itu 100% amal kita ditolak oleh Allah. Sedangkan tasannu tadi dan ujub tadi itu mencidrakan pada kesempurnaan amal. Ini tak inting sedikit. Tak inting sedikit.
Jadi ujub itu kadang menghilangkan seluruh amal, tapi mengurangi. Imam Ghazali mengatakan menghilangkan lipat ganda amal. Kalau orang beramal dilipat gandakan 10 sampai sekian ratus. Kalau ada ujub, amal itu jadi kada berganda lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amal ibadah yang disekutukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kada diterimanya mutlak atau kada diterima sebagaimana penerimaan yang sempurna. Amal ibadah yang dimasuki riya, amal ibadah yang dimasuki tasannuh, amal ibadah yang dimasuki oleh ujub itu. Wa ammal qalbul mushtarak alladzi la yuqbilu alaih, adapun hati yang disekutukan yang tidak berhadap atas Allah, walladzi yadkhuluhu, itulah hati yang masuk kepadanya hubbud dunia, wassukunu ila ghairillah wal i'timadu ala ghairihi ta'ala. Hati yang disekutukan itu adalah hati yang tidak berhadap kepada Allah. Hati itu kada akan berhadap kepada Allah bila mana dimasuki oleh hubbud dunia. Nah, apabila hati ini hubbud dunia, mencintai dunia, maka otomatis hati berhadap kepada dunia. Kada berhadap lawan Allah lagi. Makanya orang hubbud dunia ini sembahyangnya kada kawah khusyuk. Kenapa? Karena hatinya berhadap ke dunia. Kada berhadap kepada Allah. Orang hubbud dunia kada akan bisa khusyuk sembahyangnya. Kenapa sebabnya? Karena khusyuk itu adalah buah dari zuhud. Khusyuk itu buah daripada zuhud. Kalau kita zuhud, kalau kita membatasi dunia, akan timbul, akan buah khusyuk. Jadi khusyuk itu kada kau dikaji, kada kau dikaji, kada kau diulah. Kita belajar misalnya khusyuk, sembahyang jadi khusyuk, kada jaminnya ada. Ayo aja belajar supaya khusyuk sembahyang. Tong belajar khusyuklah, jamin kada khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu buah. Batangnya apa? Batangnya zuhud. Bila kita zuhud, otomatis dapat khusyuk itu. Nang guru siapa kan melajari supaya khusyuk, kada kawa khusyuk. Kalau kada dibuang hubbud dunianya. Selama hati kita ini disekutukan oleh hubbud dunia ini, berhadap ke dunia hati kita. Bila berhadap ke dunia, kada mau khusyuk sembahyang. Nah, jadi hati yang disekutukan itu, yang mana dia tidak berhadap kepada Allah, itu adalah hati yang dimasuki oleh hubbud dunia. Mencintai dunia. Wassukunu ila ghairillah, tentram kepada selain Allah. Mestinya hati ini tentramnya dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman itu hatinya tentram dengan Allah. Nah, bila hati kita ini tentramnya dengan pangkat, hati kita berhadap ke pangkat. Bila hati kita tentramnya dengan harta, hati kita berhadap ke harta. Bila hati tentramnya kepada keluarga, berhadap ke keluarga. Nah, jadi tentram hati kepada selain Allah, itu hati yang disekutukan juga. Nah, ini akan menyulitkan untuk ikhlas. Untuk ikhlas. Karena hati kadang mau berarah kepada Allah. Wal i'timadu ala ghairihi ta'ala, dan berpegang bersandar atas selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya kadang merasa kuat hanya dengan Allah. Tetapi inya merasa kuat bila ada backing umpamanya. Nah, bila ada backingnya,
Nah ini dia bersandar kepada bikingnya itu. Nah ini hati ini berhadapnya ke bikingnya itu. Kada berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hati yang disekutukan itu adalah kada akan berhadap kepada Allah. Maka bila hati ini kada berhadap kepada Allah, dia akan sulit untuk ikhlas, untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Nah itulah syarah penjelasan daripada hikmah yang ke-203 tadi. Bahwa Allah tidak menyukai amal ibadah yang disekutukan. Tidak menyukai pula Allah akan hati yang disekutukan. Amal yang disekutukan itu tidak diterima oleh Allah. Dan hati yang disekutukan itu tidak berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah selanjutnya hikmah yang 204 insyaallah. Nah para muhibbin rahimakumullah, malam ini kita ketahui malam awal bulan Muharram. Nah jadi malam pertama tahun 1437 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita diberi taufik hidayah oleh Allah. Pada malam ini kita dapat melakukan zikir, dapat melakukan kebaikan-kebaikan berkat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kita mengawali tahun dengan kebaikan. Nah, mengawali tahun dengan kebaikan itu kita boleh berharap bahwa berkahnya itu akan dapat sepanjang tahun ini. Nah, demikian perkataan para ulama. Sesuatu yang dimulai dengan kebaikan, yang dimulai dengan zikir, maka itu akan membawa berkah kepada yang selanjutnya itu. Dan pula alangkah bagusnya pada permulaan tahun ini kita disuruh untuk meniatkan kebaikan. Jadi kita berniat bahwa mulai hari ini kita akan memperbaiki, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada tahun yang sebelumnya itu. Dan kita berniat pada tahun ini akan menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat adalah tanda bahwa i'tikad baik kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama mengajarkan kepada kita doa-doa yang dibaca di awal tahun untuk kebaikan di tahun yang kita hadapi, dan pula di tahun yang telah lalu segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Hikmah yang ke-204 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandawi rahimahullah, anwarun udhina laha fil usul wa anwarun udhina laha fid dukhul. Anwarun udhina laha fil usul, cahaya-cahaya yang diberikan izin baginya untuk sampai, dan cahaya-cahaya yang diberikan izin baginya pada masuk. Jadi ada cahaya yang hanya diberikan izin sampai ke permukaan hati kita. Ada pula cahaya yang diberikan izin masuk menembus ke dalam hati kita. Al-anwarul waridatu 'alal qulub min hadrati 'allamil ghuyub tanqasimu ila qismain, anwarin udhina laha bil usul ila zahiril qalbi faqat wa huwa anwarul iman wa hiya li ahli dalil wal burhan wa hiya 'ammatun li jami'il mu'minin. Bermula cahaya-cahaya yang datang atas hati dari hadrat Allah,
terbagi kepada dua bahagian. Cahaya-cahaya yang diberi izin baginya sampai ke permukaan hati saja. Ini cahaya cuma sampai ke permukaan hati. Itulah yang dinamakan cahaya iman. Dan ini untuk orang-orang yang ahli dalil dan burhan. Artinya orang yang masih sampai dalil. Dia meyakini Allah Ta'ala itu ada, dalilnya adanya alam. Dia meyakini Allah Ta'ala itu kuasa, dalilnya adanya alam. Dia meyakini Allah Ta'ala itu berkehendak, dalilnya adanya alam. Nah, untuk orang-orang yang meyakini Allah itu melalui dalil, nah itu disebut ahli dalil wal burhan. Contohnya lagi, misalnya ada seseorang. Nah, seseorang itu adanya menimbulkan bayang-bayang. Nah, adanya seseorang itu menimbulkan zillun, bayang-bayang. Ada orang yang hanya dapat memastikan adanya orang itu karena ada bayang-bayang. Nah, bayang-bayang itu kadang mungkin ada kalau kadang ada orang. Nah, jadi dia meyakini bahwa pasti ada orang dalam sana karena ada bayang-bayang. Orangnya kadang melihat, cuma melihat bayang-bayang. Nah, sama halnya kita meyakini adanya Allah, kita meyakini Allah Ta'ala itu ada, kuasa, berkehendak, mendengar, melihat melalui bayang-bayang, melalui alam semesta ini. Kita hanya melihat alam, lalu kita meyakini bahwa alam ini pasti ada yang menciptakan. Tapi kita kadang melihat orangnya, penciptanya kadang melihat. Kita meyakini bahwa Allah itu kuasa. Gimana kita yakin? Karena kita melihat ada bayang-bayang. Bayang-bayangnya apa? Adanya alam. Alam ini laksana bayang-bayang yang menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, jadi orang-orang yang hanya sampai di situ, itu baginya adalah cahaya iman. Cahaya iman. Dan itu umum untuk sekalian orang yang beriman. Nah, kita semuaan ini meyakini tentang Allah itu hanya melalui bayang-bayang. Kita kadang melihat langsung zatnya, kadang melihat langsung zatnya. Walaupun dengan mata hati kita pun kadang melihat juga. Nah, kita melihat hanya bayang-bayangnya, lalu kita memastikan bahwa Allah itu ada. Nah, itu nurul iman. Wa alamatun nuril wasili ila zahiril qalbi anna sahibahu tarahu taratan ma'ad dunya wa taratan ma'al akhirah wa taratan ma'al ghaflah wa taratan ma'al yaqadhah wa taratan ma'al ma'siyah wa taratan ma'at ta'ah. Tanda cahaya yang sampai ke permukaan hati, tandanya bahwa engkau lihat orang itu kadang-kadang dia sibuk dengan dunia, kadang-kadang dia sibuk dengan akhirat, kadang-kadang dia lupa kepada Allah, kadang-kadang dia ingat kepada Allah, kadang-kadang dia maksiat, kadang-kadang dia taat. Nah, itu tanda bahwa cahaya yang masuk, cahaya yang sampai hanya ke permukaan hatinya, belum sampai masuk ke lubuk hati. Nah, itu tandanya. Kalau soal karena sibuk di dunia, bilang gak ada bersembayangan lagi, gak ingat disembayang. Tekanannya sunyi, begawi akhir, gak ingat lagi di dunia. Nah, tekanannya lalai lawan Tuhan, kadang-kadang ingat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Nah, ini tanda bahwa
cahaya itu sampai ke permukaan hatinya saja. Disebut dengan cahaya iman. Para muhibbin rahimakumullah. Cahaya-cahaya yang kita sebut ini adalah bagian dari alam malakut. Alam malakut, alam yang kada bisa dilihat dengan mata zahir ini. Tapi hanya bisa dilihat, disaksikan dengan mata hati. Nah, jadi cahaya iman itu, kalau kita melihat lawan mata kita, kada kau melihat cahaya iman. Kenapa? Karena itu bagian alam sana, alam malakut, alam hati. Kaulah kita mengetahui hati seseorang, kaulah kita melihat hati seseorang, mendengar hati seseorang, kada kawa. Karena hati itu bagian alam malakut sana. Nah, cahaya itu andai kata di dalam dunia nyata ini, itu mengalahkan matahari. Cahaya iman. Andai kata cahaya iman itu dibawa ke alam dunia ini, itu menutupi langit dan bumi. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Hasan, "Lau kushifa an-nuril mu'min al-'asi la tabaqa ma bainas sama wal ard." Andai kata dibuka dari cahaya seorang mukmin yang maksiat. Ini cahaya orang mukmin yang maksiat. Dibawa ke alam dunia ini, cahaya itu niscaya menutupi langit dan bumi. Nah, cuma karena ini bagian alam malakut, kada kelihatan dengan mata zahir kita ini. Nah, andai kata kita bisa menggunakan mata hati kita melihat, oh ini orang yang beriman, ini orang yang tidak beriman, karena ada cahaya orang beriman itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan sebab cahaya iman itulah manusia ini menjadi mulia di sisi Allah. Nah, dengan sebab cahaya iman itulah manusia ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil hadis, disebutkan di dalam hadis, annal mu'min a'zamu hurmatan minal Ka'bah. Bahwa orang yang beriman, nah orang beriman, ini orang beriman biasa, orang yang beriman biasa, itu kehormatannya di sisi Allah lebih terhormat daripada Ka'bah, daripada Baitullah itu. Nah, ini andai kata dibandingkan mana mulianya, mulianya Ka'bah itu dengan seorang mukmin. Di sisi Allah itu lebih mulia mukmin itu, karena ada cahaya yang datang dari Allah tadi ke permukaan hatinya itu. Wafil hadis, disebut dalam hadis, la hadmul Ka'bah hajaran hajara ahwan min qatlil muslim ayil mu'min. Sungguh diruntuhkan, dirubuhkan Baitullah itu batu demi batu, itu lebih inting daripada membunuh orang yang beriman. Dosanya nih, kita merubuhkan Baitullah, satu persatu kita rubuhkan batu bata itu, sehingga Baitullah rata dengan tanah. Dosa, tapi dosanya lebih berat kalau kita membunuh orang yang beriman. Ka'bah itu kalau rubuh bisa dibangun. Dan ini sudah bangunan yang keberapa kali Ka'bah yang ada sekarang dirubuh, dibangun, dirubuh, dibangun. Merubuhkan Baitullah itu dalam pandangan Allah lebih mudah, lebih inting dibandingkan dengan terbunuhnya orang yang beriman itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah azza wa jal min sabqi damin muslim bi ghairi haqq. Hilangnya dunia,
hilangnya dunia dan isinya nih hilang. Itu di sisi Allah lebih mudah, lebih enteng daripada terbunuhnya seorang yang beriman itu. Jadi cahaya iman inilah yang membuat manusia itu sangat berharga, sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah cahaya yang hanya sampai ke permukaan hati kita. Maka dengan sebab itulah kita kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang lupa, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, kadang-kadang sibuk dengan dunia, kadang-kadang sibuk dengan ibadah. Nah, karena cahaya iman itu hanya sampai ke permukaan hati. Kada bisa lagi masuk ke dalam hatinya. Wa anwarun udhina laha fid dukhul ila suwaida'il qalbi wa hiya anwarul ihsan. Wa dzalik lamma farragu qulubahum mimma siwallah dakhalathal anwar fasakanat suwaida'a qulubihim. Yang kedua, cahaya yang diberi izin baginya masuk ke lubuk hati. Itulah disebut cahaya ihsan. Yang demikian itu manakala mereka mengusungkan hati dari selain Allah, masuklah cahaya itu, maka dia berdiam, bertempat di lubuk hati mereka. Nah, cahaya iman tadi, kalau yang cahaya iman yang menimpil di permukaan hati itu, jikalau hati ini kita bersihi dari selain Allah, maka cahaya iman tadi akan bisa masuk ke dalam hati dan dia menjadi cahaya ihsan. Menjadi cahaya ihsan. Cahaya ini bisa masuk ke dalam hati kalau hati kita kosong dari selain Allah. Nah, maka masuklah cahaya itu. Bertempatlah cahaya itu di lubuk hati kita. Wa alamatun nurid dakhil li suwaida'il qulub anna sahibah tarahu ma'a rabbih la yashghaluhu al-ghair anillah subhanahu wa ta'ala. Tanda cahaya yang masuk ke lubuk hati itu bahwa orang itu engkau lihat beserta Tuhannya tidak mengganggu akan dia oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengganggu akan dia oleh makhluk ini daripada ingat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau sudah cahaya itu masuk ke dalam hati, berdiam di situ, nah maka orang ini sudah urusannya hanya kepada Allah. Sibuknya hanya dengan Allah. Nah, sibuknya hanya dengan Allah. Urusan-urusannya hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau sudah cahayanya berada di dalam hatinya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nur idza dakhala al-qalba infasaha wa syarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula cahaya itu apabila sudah masuk ke dalam hati, maka hati pun lapang dan terbuka. Qila fahallahu min alamatin ya Rasulullah. Dikatakan orang, wahai Rasulullah, adakah tanda-tanda, alamat-alamat bahwa nur itu sudah masuk ke lubuk hatinya? Qala na'am, ya. Tandanya bahwa cahaya itu sudah masuk ke lubuk hati, at-tajabi andaril ghurur. Pertama itu, dia sudah mulai merenggang. Nah, merenggang dari negeri dunia ini. Itu tandanya. Dia sudah mulai menjauh dari dunia ini. Maksudnya menjauh dari dunia ini, sedikit demi sedikit dia sudah menghilangkan kesibukan-kesibukan hatinya untuk dunia. Kalau dahulu mikirakan ini, mikirakan itu, macam-macam dipikirkan urusan dunia. Nah, sekarang dia sudah mulai menjauh, mulai merenggang dengan dunia itu.
Nah, dulunya suka mengumpulkan harta umpamanya, sekarang sudah merenggang. Nah, sudah kada sehebat dulu lagi. Itu tanda bahwa cahaya itu sudah masuk dalam hati. Masuk ke dalam hati. Jadi pikiran-pikirannya untuk dunia ini sudah jauh berkurang. Jauh berkurang. Keinginan-keinginan untuk berlama-lama dalam dunia sudah jauh berkurang. Nah, itu alamat orangnya sudah cahayanya masuk ke dalam hati. Kada menimpil di luar lagi. Sudah mulai masuk. Nah, sudah mulai renggang dengan dunia. Lawan kawan-kawan dunia sudah mulai jauh. Sudah jarang kontak. Dulu tiap hari 4-5 kali berhubungan, berteleponan dengan kawan-kawan dunia. Nah, sekarang sudah mulai renggang. Seminggu sekali paling bertemuan. Nah, ini. Dulunya sibuk dengan urusan dunia 4-5 jam, 7 jam sehari. Sekarang dikuranginya sudah 2 jam sehari urusan dunia. Nah, ini alamat cahaya itu masuk dalam hati. Dan ini kadang tergantung umur. Bisa saja orang yang masih muda dimasuki cahaya itu dia sudah mulai lemah dengan dunia. Ditawari bisnis ini kada kulir. Tawari ada peluang ini kada kulir. Nah, ini merenggang dengan dunia. Kalau dahulu jangan ditawari mencari. Nah, laginya belum masuk cahaya itu. Ini sudah tajafi andaril gurur. Nah, ada duit banyak, tapi bila kita mencari mengambil itu banyak kesibukan. Itu ini maka tidak usah. Aku sudah istirahat. Nah, ini tajafi andaril gurur. Yang kedua, ujar Nabi, tandanya itu wal inabatu ila daril khulud. Dia kembali kepada negeri yang abadi. Nah, pikirannya sudah mulai mengarah negeri abadi. Pikirannya sudah mulai memikirkan, aku mati dalam kubur kena kayak apa? Nah, kayaknya aku ditanya munkar nakir jam apa? Nah, kayaknya aku di padang mahsyar berkawan siapa? Kayaknya aku dihisap Allah, apakah aku celaka? Nah, sudah ke sana, sudah arah pikiran nih. Nah, ini tanda cahaya itu masuk. Dan jarang ada orang berpikir itu. Kalau cahaya belum masuk, memang kada ada pikiran itu. Kada ada memikirkan untuk mati. Wa tazawwud li suknal kubur, dan dia sudah menyiapkan bekal untuk diam di kubur. Nah, orang yang sudah masuk cahaya itu ke dalam lubuk hatinya, dia sudah memikirkan, ini aku dikubur dengan nih, pasti dikubur. Sekian lama dikubur, siapa yang mengatari aku? Siapa yang mengatari kita? Adakah amal jariah yang mengalir ke dalam kubur? Nah, adakah orang-orang yang mendoakan aku karena mau aku mati? Nah, sudah kasih itu pikirannya. Wa ta'ahub liyaumin nusyur, dan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari berbangkit itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu tandanya. Bila tanda-tanda ini kada ada dalam diri kita, berarti cahaya itu hanya sekedar sampai dalam permukaan, sampai pada permukaan hati. Nu anwarun udzina laha bil wusul. Itu hanya cahaya yang diberi izin untuk sampai, tapi belum diberi izin untuk masuk ke dalam lubuk hati itu. Nah, para ulama-ulama kita memberikan petunjuk arahan macam apa supaya cahaya yang ada ini, yang sudah menimpil di hati kita nih, bisa masuk. Bisa masuk. Ini cahaya ini sudah diberi Allah nih. Kita sudah diberi Allah cahaya iman. Sudah diberi Allah. Nah, kayak apa supaya cahaya iman itu bisa masuk ke dalam hati, sehingga kita berubah sikap, berubah pikiran, berubah pekerjaan dari dahulu. Nah, ujar para ahli ulama, para ahli suluk menerangkan langkah-langkah yang diambil untuk bisa cahaya itu masuk ke lubuk hati. Yang pertama, iksarul zikir, memperbanyak zikirnya.
zikir. La siyama terutama kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, banyakilah la ilaha illallah. Walaupun sambil berdagang, walaupun sambil menyupir, walaupun sambil duduk, sambil melihat TV, sambil berabah, baca aja la ilaha illallah. Dan membaca la ilaha illallah itu hati jangan terpaku dengan makna tiada Tuhan selain Allah. Jangan itu aja maknanya. La ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan selain Allah. Itu jangan ingat situ. Dirubah-rubah maknanya supaya berbekas dalam hati. Nah, kadang kita bisa la ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan selain Allah. Kadang-kadang kita la ilaha illallah, dalam hati tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, dalam hati tiada yang memberi manfaat kepadaku kecuali Allah. La ilaha illallah, dalam hati tiada yang bisa memudaratkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang kau pegang, kau percaya, kau sandari selain daripada Allah. Nah, itu diulang-ulangi. Nah, itu akan berbekas dalam hati. Bila tiada Tuhan saja, ya kayak itu bang sudah. Ya, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi dikembangkan maknanya sesuai dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menyelamatkan aku kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang melapangkan hatiku kecuali Allah. Nah, kalimat tetap la ilaha illallah, tapi dalam hati ya, disesuaikan. Nah, kalau itu diperbanyak hari-hari, nah, maka cahaya itu akan mulai masuk dalam hati kita. Nah, yang kedua, iktsarus shalah 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat. Jangan hanya la ilaha illallah semacam amal nih. Salawat itu pasti ada. Karena salawat ini irsyad, membimbing kita. Nah, salawat ini mengarahkan jalan, laksana kumpas. Nah, salawat ini fungsinya itu. Kalau kita sesat, nah, karena ada salawat yang kita baca, kita akan ditegur. Salah, ini luput. Nah, memperbanyak salawat. Salawat yang paling pendek aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Baca aja itu. Nah, kayaknya mesti kumpul salawat begini. Jadi guru kita. Jadi guru kita. Bila kita hendak keliru, ada yang menegur. Siapa-siapa kan yang menegur. Bila kita kesalahan itu berkat salawat ini. Yang ketiga yang diarahkan oleh mereka adalah supaya cahaya itu masuk ke lubuk hati kita, mahabbatus salihin wa khultatuhum ma'at ta'addubi bihim. Nah, mencintai orang-orang yang salih. Mencintai orang-orang yang salih, bergaul dengan mereka, disertai dengan adab dengan mereka. Itu perlu. Mencintai orang salih, bergaul dengan orang salih, tetapi dengan adab. Ada aturannya bergaul orang salih ini. Kalau kayak sembarangan kayak bergaul orang biasa, ada aturannya. Nah, bila kita mencintai orang salih, bergaul dengan mereka, beradab dengan mereka, Allah menurunkan rahmat kepada kita seperti yang diturunkan kepada orang salih itu. Sama. Nah, bila kita bergaul dengan orang salih sesuai aturannya, hati mencintai mereka, bila Allah memberi rahmat lawan orang ini 1000 juga kita dapat. Kita ke orang aroh, bayi-bayi tuan guru, makin nyaman juga makannya, lihat aja. Bila jauh lawan tuan guru, bayi sur, iwaknya sebudi aja. Kalau beberapa orang saleh, beberapa habib makan macam-macam iwak disuruhnya orang, dapat juga nang kada habib, nang kada tuan guru nih. Itu contoh alam dunia. Nah, Allah pun demikian. Begitu Allah ini memberi orang saleh, sedemikian rahmat kita pun dapat. Kalau kita mencintai mereka, bergaul dengan mereka, ma'at ta'addubi bihim.
Yang keempat, untuk memasukkan cahaya itu ke lubuk hati adalah an-nasihatu li khalqillah. Bermaksud baik lawan makhluk Allah. Jangan ada niat kada baik lawan orang. Nah, jangan ada niat nang kada baik lawan siapapun. Jangan hendak mencelakakan orang, jangan hendak memperdaya orang, jangan hendak menipu orang. Nah, jangan hendak itu. Nah, yang kelima, at-taba'ud amma yashghaluhu 'anillah, menjauhi sesuatu yang membikin sibuk daripada taat lawan Allah. Nah, bila 5 itu kita jalankan, maka cahaya yang sudah ada di permukaan hati itu pasti akan masuk ke dalam hati. Pasti akan masuk ke dalam hati kita. Nah, bila sudah masuk dalam hati, maka cahaya itu disebut dengan nurul ihsan. Maka otomatis akhlak kita berubah daripada minggu sebelumnya. Akhlak kita akan berubah daripada hari-hari sebelumnya. Kalau dulu pikiran hanya urusan dunia, sudah berubah, sudah mulai renggang, sudah mulai mikirkan kubur, mulai mikirkan kematian, mikirkan hari kiamat. Kalau sudah cahaya itu masuk ke dalam lubuk hati kita. Nah, kemudian hikmah yang ke-225 insyaallah. Ila hadratin. Itu terjemahnya hikmah yang ke-205 ini. Al-anwarul ilahiyah kathiran ma taridu 'alal qalbi fala tajidu fihi mawdi'an listiqrariha. Cahaya-cahaya dari Allah, baik cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Seringkali cahaya-cahaya itu datang ke hati kita. Datang ke hati kita. Maka cahaya itu tidak mendapati di dalam hati kita itu tempat untuk bertetap. Lima ghalaba alaihi min suwaril athar, karena sesuatu yang telah menguasai atas hati itu daripada rupa-rupa athar. Artinya cahaya itu rancak saja menjinguk kita. Rancak datang, hendak berbuat hibak. Hendak berbuatnya hibak berbuli. Rancak datang, siang mau, malam mau, pagi sore mau, cahaya itu datang ke hati kita. Cuma wadah kita ini sudah hibak. Nah, wadah kita ini sudah dipenuhi dengan rupa asar. Nah, apa rupa asar itu? Kahubbil mal, seperti cinta harta. Nah, hati kita ini dipenuhi cinta kepada harta. Siang malam pikiran kita kayak apa supaya sugih. Itu dipikirkan. Menghayal jadi orang sugih. Mimpi sugih. Jadi hati kita dipenuhi dengan cinta harta itu. Ada habis-habisnya. Nah, cahaya itu masuk sampai ke hati, tabulik. Kenapa? Karena hati kita ini sudah sibuk. Kada kau lagi melayani, kada kau lagi menerima. Karena sibuk dengan kesibukannya itu. Seperti mencintai harta, mencintai kedudukan, pangkat, jabatan, mencintai keluarga, mencintai anak dan selainnya daripada dunia ini. Itu habis pikiran kita tercurah, hati kita terkuras ke sana. Wakar riya, seperti riya pula. Riya, sum'ah, wal kibri, sombong, wal hikdi, dendam,
Wa ghairiha dan selainnya minas sifatiz zamimah daripada sifat-sifat yang tercela. Nah, jadi hati kita ini penuh dengan demikian itu. Nah, maka cahaya-cahaya yang dari Tuhan tadi begitu melihat hati tadi dipenuhi dengan demikian itu, partahalat, dia berangkat. Dia pergi minal makanil ladzi nazalat fi, dari tempat yang dia sudah turun pada tempat itu, wa huwal qalbu, yaitu hati tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Kenapa hati yang demikian tadi kadang mau ditempati oleh cahaya itu? Nah, cahaya ini ya kadang mau tak kumpul lawan itu. Kadang mau tak kumpul lawan cinta harta, cinta kedudukan. Kadang mau tak kumpul lawan riya, sombong. Li'annaha mutahharatun muqaddasah, karena cahaya-cahaya Tuhan tadi adalah sesuatu yang suci. Nah, sesuatu yang suci. Kita aja kadang akan memasukkan air ke dalam cangkir, kalau di cangkir itu ada sesuatu yang najis. Kita hendak minum misalnya, ambil cangkir. Di cangkir ada tai cacak, kada jadi menumpahi kita. Kada jadi menumpah cangkir itu. Kenapa? Karena cangkirnya najis. Nang dibuat ini bakal diminum. Suci. Nah, cahaya-cahaya tadi itu barang suci. Barang suci. Anwar ilahiyah. Cahaya-cahaya dari Tuhan. Mutahharatun muqaddasah. Fala tastaqirru fil qalbil mudannas. Bidalik. Kada mau singgahnya, kada mau tetap di hati yang dikotori dengan yang demikian tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kaman hadara majlis ilmin fastama'a kalam Allah Ta'ala wa kalam rasulih wal hukama min al-awliya wal ulama. Pada hadal qalba fala yajidu fihi mawdi'an istaqarra fihi fartahala minhu fahaluhu ba'da istima'i ma dzukira ka halihi qablu la yantafi'u bidzalik. Seperti orang yang hadir di majlis ilmu. Nah, seperti kita yang berhadir berkumpul di majlis ilmu. Apa yang kita dengari di majlis ilmu ini? Kalam Allah, Al-Quran, kalam Rasulullah, hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan para hukama, ahli hikmah dari aulia, para ulama. Itu yang kita dengari di majelis ilmu tadi. Nah, semuaan itu adalah anwar, cahaya-cahaya. Nah, semua itu cahaya-cahaya. Pada halal qalba, firman Allah, hadis Nabi, perkataan aulia masuk ke dalam hati kita. Kadang mendapati dia dalam hati tempat untuk bertetap. Apa yang kita dengar dari Quran, hadis, kalamul aulia, perkataan para wali, masuk ke dalam hati, kadang punya tempat. Nah, kadang tempatnya. Fartahala minhu, pergilah dia. Bahasa kitanya, masuk telinga kanan. Nah, turun ke hati, hibak, penuh hati kita, keluar lagi di telinga kiri. Nah, sama itu. Fahaluhu ba'da istima'i ma dzukir ka halihi qablu la yantafi'u bidzalik. Maka keadaan orang tadi sesudah mendengari hadis, Quran dan sebagainya tadi sama dengan keadaan sebelumnya. Sama dengan keadaan. Tidak bisa mengambil manfaat dengan demikian itu. Kenapa? Karena kada singgah. Liwat saja. Nah, liwat saja kada singgah. Walaupun yang demikian itu kemasukan Quran, kemasukan hadis telinga nih, walaupun itu kada sunyi dari barakah dan pahala. Walaupun ada aja berkahnya, ada aja pahalanya, tapi kada maksimal, kada sesuai yang diharapkan.
Ada sesuai yang diharapkan. Kita mendengar kalam Allah, masuk inyak telinga, mengontrol hati, hatinya penuh, bulik lagi lewat telinga kiri. Itu ada aja berkahnya, ada aja pahalanya, tapi kada sesuai yang diinginkan. Yang diinginkan tuh mestinya masuk ke dalam hati, singgah di situ. Singgah bertetap di hati. Itu yang diharapkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kita baca Quran, baca Yasin, baca surah Waqiah, surah Tabarakalladzi biyadihil muluk, baca. Nah, keadaan kita sebelum dan sesudah membaca surah itu kada ada berubah, sama. Berarti bacaan itu kada singgah dalam hati kita. Hanya kita baca, masuk ke dalam hati, lewat. Padahal waktu kita baca Quran itu, datangan cahaya-cahaya Tuhan. Sesuai apa yang kita baca. Cahaya Islam datang ke dalam hati kita, lihat hibak bulik. Datang cahaya iman, lihat hibak bulik. Datang cahaya ihsan, sesuai apa yang kita baca dari kalam Allah itu. La yantafi'u bidzalik, tidak bisa mengambil manfaat dengan demikian. Nah, jadi di sini artinya bahwa Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini menerangkan kepada kita bahwa rahmat itu selalu ada, cahaya selalu ada, selalu datang. Kita i'tikaf di masjid itu kita sebenarnya mengundang cahaya itu, Kita ke majelis ilmu itu mengundang cahaya itu. Dan datang. Nah, diundang cahaya datang. Tinggal kitanya lagi bisa kada menerima, bisa kada lagi melayaninya. Nah, thumma qala al-imam fil hikmati sadisa ba'da al-mi'ati tsaniyah, kemudian berkata Imam Ahmad dalam hikmah selanjutnya 206, parrig qalbaka minal aghyar tamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Kosongkan hati engkau itu dari aghyar, dari yang demikian tadi. Kosongkan hati itu. Niscaya engkau bisa memenuhinya dengan ma'rifat, dengan segala macam rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya kita solusinya. Kayak apa cara supaya mau singgah cahaya tadi? Supaya mau singgah. Nah, caranya di sini kusungi ya dulu wadah itu. Kusungi dulu supaya muat nih. Supaya kusungi. Ini saya bisa engkau penuhi itu hati engkau dengan ma'rifat, dengan asrar. Farrig qalbaka ayyuhas salik. Kosongkan hati engkau itu, wahai orang yang berjalan menuju Allah, daripada min hubbid dunya, daripada mencintai dunia, wa ta'alluqi bi ghairillah, dan bergantung dengan selain Allah. Kosongkan hati dari dua itu. Kosongkan hati daripada mencintai dunia, kosongkan hati daripada bergantung dengan selain Allah. Dengan apa mengusungkan hati daripada mencintai dunia, daripada bergantung dengan selain Allah? Wa dzalika bizuhdi fiha wat tawakkul 'ala Allah Ta'ala hatta la yabqa fi qalbika illa hubbullah Ta'ala wal i'timadu billah Ta'ala. Nah, caranya mengusungkan hati itu daripada cinta dunia ini bizuhdi dengan zuhud. Dan cara mengusungkan hati daripada berpegang dengan selain Allah dengan bertawakal atas Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada tersisa di hati engkau selain mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpegang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah itu para muhibbin rahimakumullah. Jadi dua macam itu artinya. Supaya kau mengisi hati dengan cahaya itu. Kita kosongkan hati daripada mencintai dunia. Mencintai dunia. Dikosongkan dengan apa? Cara mengosongkannya dengan zuhud. Napa zuhud itu artinya? Zuhud itu membuang dunia-dunia yang membuat kita lupa kepada Allah. Membuang dunia-dunia yang membuat kita ini kada kaubar lagi beribadah. Membuang dunia-dunia yang membuat kita ini talanggar hukum Allah. Itu yang dibuangi. Kada semua dunia dibuang, kada. Kada semua dunia dibuang. Yang dibuang itu mana pekerjaan-pekerjaan, mana gawian-gawian, mana tugas-tugas yang seringkali membuat kita lalai kepada Allah. Mana yang seringkali membuat kita jadi maksiat lawan Allah. Itu yang dibuang. Bizuhdi biha. Jangan hendak menambah pekerjaan, apalagi menambahi. Nang adanya lagi sudah karena pikawa ba'amal. Nang ada lagi sudah banyak melanggar hukum Allah. Nang ada ini saja sudah banyak taliwat sembahyang. Ditambah pulang pekerjaan yang lain. Menambah pulang segala macamnya. Membuka pulang cabang di sana sini. Nah ini ngarannya hubbud dunia. Nah itu dalam hati ada, selamat sudah. Selamat apa? Selamat tinggal. Bukan selamat dunia akhirat, kata. Selamat tinggal. Kada akan bisa disinggahi oleh cahaya itu. Buka cabang sini, buka cabang. Yang ada aja sudah keduduran agamanya. Sembahyang kalau kau lagi berjamaah, mengaji balang kambingan sudah. Hanya semacam ini ditambahi pulang. Itu ngarannya hubbud dunia. Itu yang dicela. Jadi zuhud ini bukan artinya menghabiskan dunia, kada macam itu. Zuhud ini membuang dunia yang membuat kita demikian, mengambil dunia yang membantu kita ke jalan Allah. Nah, ambil dunia yang membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Ambil usaha yang membuat kita jadi pahala dengan usaha itu. Ambil dagang yang membuat dagang itu membuat pahala lawan kita. Buang dagang yang membuat dosa. Buang dagang yang membuat kita lalai kepada Allah. Nah itu pengertian zuhud. Jadi caranya mengusungkan hati daripada hubbud dunia itu dengan zuhud tadi. Kita kau aja membedakan. Namun sebanyak ini sudah kasibukan sudah. Sudah kasibukan. Namun muka ini aja masih selamat. Masih kawa sembahyang berjamaah, masih kawa nuntut ilmu, masih kawa silaturahmi, masih kawa mengilangi orang sakit, masih kawa. Nah, itu ingon aja usaha itu bagus saja. Nah, mana usaha-usaha yang membuat sibuk luar biasa itu yang mesti dibuang. Bila itu diingun ya tadi. Nah, kemudian kosongkan hati daripada bergantung dengan selain Allah. Nah, bergantung dengan selain Allah. Artinya orang ini kadang merasa aman dengan Allah. Kadang merasa bahagia dengan Allah. Kadang merasa tentram dengan Allah. Amun macam ini hati kita kada akan mau disinggahi cahaya Allah. Karena senangnya kita bukan dengan Allah. Bergantungnya kita bukan dengan Allah. Ada orang yang senangnya dengan harta. Ada orang yang senang hatinya dengan keluarga. Ada orang yang senang hatinya dengan pekerjaan. Ada orang yang senang hatinya dengan makan minuman. Nah, orang ini kada senang, belum senang hatinya dengan Allah lagi. Lalunya bergantung dengan itu. Bergantung dengan itu, kada bergantung lagi dengan Allah. Karena kesenangannya di situ. Amun kada ada itu, nya belisah, kada tenang pikiran. Nah, kada tenang pikiran. Bila dapat itu, hatinya tenang. Nah, ini orang artinya bergantung dengan selain Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bila itu ada juga dalam hati kita, kadang mau juga cahaya itu memandak singgah. Lalu aja ini buat aja. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Farriq qalbaka ayyuhas saliku min hubbid dunya wa ta'alluqi bi ghairillah wa dhalika bizuhdi fiha wa tawakkuli 'ala Allah ta'ala hatta la yabqa fi qalbika illa hubbullah ta'ala wal i'timadu billahi ta'ala fatadkhula qalbakal anwarul ilahiyah. Nah, sudah itu kita kusungi, kita buang mana harta benda yang mengganggu ibadah, kita buang. Mana harta benda yang jadi pahala, simpani. Nah, selama ini kesenangan kita dengan harta kedudukan dibuang. Cari kesenangan dengan ibadah. Cari kesenangan dengan zikir. Cari kesenangan dengan nuntut ilmu. Nah, bila sudah itu ada pada diri kita, maka cahaya-cahaya itu akan masuk ke dalam hati kita. Masuk ke dalam hati kita. Masuk. Wa tastaqirra fihi, dan bertetap dalam hati. Nah, cahaya itu bertetap. Bila sudah cahaya itu bertetap di dalam hati kita, fatadzuqa halawatal ibadah wal khushu'a fiha hatta tushahidal asya kullaha billahi ta'ala la taqumu bi nafsiha. Cahaya itu sudah tetap dengan kita, maka kita akan menemukan nikmatnya beribadah. Kita akan menemukan khusyuk di dalam ibadah kita. Nah, itu jalan akhirnya kita akan bisa menyaksikan segala sesuatu itu berdiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dituju. Ini yang dituju. Nah, ini akhirnya kita bisa menyaksikan alam semesta ini berdirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kita melihat apapun kada lupa lagi lawan Allah, karena itu bisa berjalan dengan sebab Allah. Nah, ini bisa berdiri dengan Allah, ini bisa tumbuh dengan Allah, ini bisa bergerak dengan Allah. Nah, itu akhirnya bisa macam itu, karena hati kita sudah dipenuhi dengan cahaya-cahaya tadi. Nah, selama hati kita belum kemasukan cahaya tadi, kita kada akan bisa musyahadah seperti itu. Selalu yang kita pandang asbab, selalu yang kita pandang sebab, kada akan bisa ingat dengan musabbib yang membuat sebab itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Pasirta bi hadratin na'imil muqim indal malikil karim. Kalau sudah kita bisa demikian itu, kita melihat sesuatu itu kada bisa lepas dengan Allah. Kita melihat barang apapun kada bisa lepas daripada penciptanya. Kita melihat apapun kada bisa lepas dengan yang membikinnya. Nah, pada ketika itu engkau sudah berada di dalam hadrat kenikmatan yang abadi di sisi Tuhan yang Maha Mulia. Nah, sudah sampai kita ke hadrat yang mulia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa man arada sur'atas sayr ila hadzal maqam falyufarriq qalbah wa yunazzibhu 'ala tamam. Fa bi qadri takhliyah takunu tahliyah wa bi qadri tasbiyah takunu tarqiyah. Barang siapa yang menghendaki cepatnya perjalanan menuju yang demikian, kosongkanlah hati, bersihkanlah dengan sempurna. Nah, hendak lakas kita dapat macam itu. Lakasi bersih hati daripada yang demikian tadi. Hendak lambat, ya lambat juga. Misalnya kada kawas sekaligus ya tunggu butingan, tunggu bijian disisihkan. Oh, ini semacam ini mengalihi, nah, istirahat. Nah, sebuting pulang akhirnya mengalihi, istirahat. Kada kawas serentak. Nah, tergantung kitanya. Dengan kadar kayak apa kita membersihkan hati, sekadar itulah cahaya yang masuk kepada hati kita. Misal kita hanya kau membersih sekian, nah sekianlah kau masuk cahaya. Dengan kadar kita membersihkan, maka disitulah adanya tahliyah tadi. Dengan kadar membersihkan itu, sedemikian kadar itulah kita naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah hikmah yang 205 dan 206 ini. Penjelasan tentang kenapa sebab kita kada bisa mengamalkan ilmu padahal kita sudah mendengar beratus kali, beribu kali, kada kau mengamalkan. Nah, sebabnya karena ilmu itu cahayanya kada bisa masuk ke dalam hati. Caranya supaya masuk, nah kita buang ya sedikit, diuga-uga ya di hati sedikit. Nah, diuga yang sasak. Nah, kita dimasukkan cahaya. Nah, dengan kadar itulah membuang, sekadar itulah masuk. Bila hendak lakas, wa man arada sur'atas sair ila hadzal maqam, bila hendak lakas sampai kepada makam tadi, makam di mana dia bisa selalu melihat sesuatu tidak terlepas dari Allah. Nah, hendak sampai ke situ lakas, lakasi dia membersih. Lakasi membersih daripada macam-macam yang menguturi tadi. Nah, kemudian hikmah yang ke-207 insyaallah taala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa ya yarju minhu syafa'atan sallu sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim